Tapi hari demi hari kami lalui Tuhan. Sungguh kemurahan-Mu, sungguh kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sini. Dan Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Yes, kesetiaan-Mu sungguh terbukti sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi dari awal, dengan iman katakan, sekalipun kami berjalan Tuhan, sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu, namun tangan-Mu selalu, yes, menopang hidupku, menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi, di sisiku. Kau berkata jangan takut. Amin, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Amin. Sepanjang hidupku selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Sama-sama Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kaulah Tuhan yang berjanji, tidak pernah mengingkari. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan. Amin.
setia. Haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Walau dalam lembah kelam, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Janjimu ya dan amin. Kebenaranmu ya dan amin Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bilur-bilurmu menyembuhkan kami. Engkau kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, ucapkan firman-Nya. Haleluya. Engkau memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Di dalam kekayaan-Mu, di dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, glory. Kami bangga memiliki Engkau, Yesus yang sudah mati bagi kami, hidup bagi kami, menyertai kami. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari nikmati setiap pujian kami Tuhan. Kami angkat tangan kami angkat hati kami. Kami menyembah Allah yang benar. Kami memuji-Mu, Kami menyembah Tuhan yang benar. Haleluya. Yesus yang terbaik, Yesus yang terbaik. sebab Engkau baik. Di tengah lembah kelam Engkau tidak meninggalkan kami. Tangan-Mu menopang kami Tuhan. Haleluya. Di dalam kesusahan kami tidak pernah kekurangan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar setiap jemaat-Mu yang pagi hari datang kepadamu. Biar setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini berdiri di hadapan-Mu. Kami memberikan hati kami Tuhan. Kami menyembah Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil Dia Yesus, kami sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Kami sujud di hadapan-Mu. Amin. Engkau layak disembah. Keinginan dalam hidupku, amin, hanya untuk menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu angkat tangan dan mengatakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud
Tuhan, kami berterima kasih. Kami bersyukur buat keberadaan kami pada pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah tibakan kami Tuhan, kami dapat berkumpul di rumah ibadah ini dengan tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Kami tahu semua berkat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman ibadah Raya Minggu 29 Agustus 2021. Ibadah Raya minggu depan 5 September 2021 on-site di gereja dan online. Ada pelayanan perjamuan kudus. Ibadah pertama pukul 7, ibadah umum. Ibadah kedua pukul 10, ibadah umum. Ibadah ketiga pukul 4 sore, ibadah teens dan youth. Dengan protokol kesehatan yang ketat. Info Gereja Anak Hosana Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11 online di YouTube GPDI Hosana Bandung dan Facebook GPDI Hosana Family Bandung. Doa wanita gabungan wilayah Timur dan Barat hari Selasa 31 Agustus 2021 pukul 2 siang di rumah Ibu Sukmawati Brutarigan di Batu Nunggal Indah 8 nomor 99 Bandung. Rabu berdoa online tanggal 1 September 2021 seluruh jemaat melalui aplikasi Zoom jam 7 malam. Kapasitas Zoom 350 peserta. Rekening Bank Dana Gereja. Yang pertama, kas gereja atau operasional melalui Bank BCA atau bisa juga melalui scan QR Code berikut ini. Yang kedua, diakonia atau sosial melalui Bank BRI. Yang ketiga, perpuluhan melalui Bank Mandiri dan BCA. Dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Info pembangunan gereja akan diprioritaskan pemasangan lift 3 lantai ukuran 4 orang. Berikutnya peredam suara untuk ruangan gereja. Dana Bank Pembangunan Gereja, Bank Mandiri, Bank BCA, atau bisa juga melalui scan QR Code berikut ini. Apabila ada jemaat yang mentransfer dana pembangunan ke kas gereja, harap dilaporkan kepada bendahara atas nama Ibu Yani atau ke WA Group GPDI Hosana. Info WA Group Hosana. Yang pertama, WA Group GPDI Hosana Family adalah informasi 2 arah. Yang kedua, WA Group Sekretariat Gereja merupakan WA Group baru adalah informasi 1 arah. Jemaat Hosana, aktiflah memasukkan nomor handphone Anda di 2 grup WA di atas untuk mendapatkan info-info penting dari gereja. Pendataan anggota jemaat 2021. Saat ini Gereja Hosana sedang memperbaharui data-data seluruh anggota jemaat Hosana. Caranya dengan mengisi formulir yang dibagikan di WA Group Sekretariat Gereja melalui Google Form. Bagi jemaat yang belum mengisinya, harap segera mengisinya di form WA Group Sekretariat Gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kamera boleh ke jemaat, Om Parno. Udah? Boleh lambaikan untuk jemaat yang ada di rumah. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bisa ada di sini karena kemurahan Tuhan. Amin. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan, aku tetap setia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya.
katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus. Sekali lagi, jiwaku ditebus olehnya. Sama-sama katakan, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Yeah. Oh nyanyi, amin. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita. Yeah. Sembah glory, glory, glory. Oh nyanyi glory. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya sebenarnya mau kesaksian, cuman suara saya kayak gini jadi nggak jadi. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bernyanyi buat Tuhan, ada kebahagiaan. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang merasakan ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau berada di dalam hadirat Tuhan, ada kebahagiaan yang tidak dunia berikan. Amin. Haleluya. Hampir setahun yang lalu, 24 September, saya dinyatakan positif COVID Bapak Ibu. Saya, istri saya, anak-anak saya semuanya kena semua sana. Jam 6 pagi itu saya udah keluar dari rumah karena ditelepon. Karena ada teman yang positif, saya harus PCR. Habis itu saya nggak pulang ke rumah lagi. Saya ditaruh di satu tempat yang namanya safe house, itu yang disediain oleh perusahaan. Kemudian hari Jumat, Sabtu, Minggu hasilnya keluar positif. Kemudian istri juga karena saya positif, istri dan anak-anak pun harus dicolok Bapak Ibu ya. Di PCR tuh dicolok, itu sakit banget. Dan akhirnya positif semua. Hanya anak saya yang nomor 1 Sydney itu negatif. Tetapi karena tidak tahu siapa yang mau jaga, akhirnya harus dikumpulin di satu tempat. Anak istri saya di rumah, saya di safe house tadi ya. Ketakutannya minta ampun. Saya tahu Bapak Ibu yang sedang mengalami pun, yang sudah mengalami atau yang sedang mengalami, mungkin sama. Ketakutannya itu cuma satu, mati. Tapi kekuatan Tuhan, ketika dalam permasalahan seperti itu, ada firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Nyanyi,
Sembah Tuhan. Katakan roh Tuhan lebih besar daripada COVID. Saya dikirimi istri satu lagu Bapak Ibu. Yang lagu itu baru saya dengar hari itu. Lagu dari Sari Simorangkir. Dan itu menjadi lagu kesukaan saya sepanjang 14 hari saya di safe house. Terpisah sama istri. Lagu ini yang menguatkan. Setiap pagi saya berjemur saya bilang, dengar COVID. Roh Tuhan, Tuhan Yesus lebih besar daripada engkau dalam tubuhku. Ini yang menjadi kekuatan saya sampai dengan saat ini. Lagu ini menjadi kekuatan saya. Apapun yang menjadi permasalahan Bapak Ibu semua, jangan pernah takut. Jangan pernah lari daripada Tuhan. Sembah Tuhan. Tetap setia dengan Tuhan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya saja, percaya saja. Percaya saja, percaya saja. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Tuhan sudah menyediakan kesembuhan. Haleluya. Kami tetap setia kepada Engkau, Tuhan. Ini yang menjadi pegangan kami. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Ku tidak akan jangan pernah menyerah meski haleluya. Meskipun tidak ada jalan keluar, jangan pernah menyerah. Haleluya. Ada Yesus, ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang terlebih besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepi percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, amin. Ini yang menjadi pengakuan kami, Tuhan. Ketika kami menjalani hari demi hari, Tuhan, iman kami, Yesus kami lebih besar daripada segala masalah kami. Amin. Kemenangan dari, sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepi imanku dan sempat percaya.
yang besar, punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup ya menggenapi imanku. Ya percaya, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan Kau. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau yang berjanji setia Tuhan. Engkau yang berkata ya dan amin. Sebab itu kami tetap percaya kepadamu. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami masuk firman-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mari berbicaralah melalui mulut bibir hamba-Mu. Engkau bekerja dengan roh-Mu yang luar biasa. Menjamah setiap umat-Mu yang ibadah, baik di gereja, baik yang online di rumah Tuhan. Lawat kami semua. Kami percaya punya Tuhan yang besar. Terima kasih. Kami buka hati bagi firman-Mu dan kami siap melakukannya dalam nama Yesus. Semua kita percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yuk silakan duduk. Saya ingin sapa dulu saudara yang di gereja. Shalom, apa kabar saudara yang di gereja? Sehat semua? Puji Tuhan. Baik yang di rumah juga. Tentu saya lawat saudara, saya kunjungi, saya lambaikan tangan. Salam sehat semua ya. Kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berjalan terus, waktu berjalan. Jadi kita nggak bisa ya berlama-lama dengan waktu saudaraku ya. Ya. Mari kita lanjut saja kepada firman Tuhan. Ya. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan singkat. Simak baik-baik, konsentrasi yang baik-baik ya. Saya tidak panjang firman. Saya sudah pakai timer saudaraku selalu. Saya kasih timer sekitar 30 menit. 35 menit lah. Ya, Amsal pasal 3, mari kita akan lihat. Saya rindu Amsal pasal 3. Kita akan baca Perjanjian Lama. Dan kita akan melihat dengan satu tema saudaraku. Ya, Anda lihat saja di Alkitab saudara. Kalau ininya terlambat. Tema kita akan berbicara yaitu tentang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Coba yang di rumah, yang di gereja kita ucapkan dulu sama-sama dengan suara keras. Kalahkan suara saya. 2, 3. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya. Kemudian baru kita akan baca Amsal. Mari kita lihat Amsal. Amsal pasal yang ketiga. Ya. Kita lihat ayat 5, 6, 7, dan 8. Ya. Kalau Anda sudah dapat, ya berdiri baik yang di rumah. Kita siapkan konsentrasi pikiran kita. Yuk mari kita akan baca sama-sama saja 4 ayat ini dengan suara keras. 2 yang di belakang di mimbar, ayo kita berdiri. Ya. Nggak kelihatan, kepalanya rata semua. Jadi saya pikir pasti nggak berdiri, betul juga. Kita berdiri semua ya. Yuk. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Katakan apa? Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Untuk jelasnya akan firman Tuhan ini, saya mencoba menjelaskan dengan bagan, ya, dengan kotak-kotak bagan. Ya.
percaya kepada Tuhan. Ada dua cara bagaimana orang percaya kepada Tuhan. Lalu termasuk di mana kita ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati atau dengan pengertianmu, kata ayat yang ke-6. Ya. Nah, berbicara percaya, beriman, berbicara keyakinan kepada Tuhan, ya, dengan segenap hati kita kah? Atau dengan segenap pikiran kita? Ini hampir sulit dipisahkan, saudaraku ya. Suara hati dengan suara akal kita atau pikiran kita, ini memang hampir sulit dibedakan. Kenapa? Ya, kadang-kadang ini suara hati kita kah? Apa ini segenap hati kita atau pengertian kita? Nah, untuk mengerti hal ini, mari kita akan lihat cirinya. Di mana posisi kita berada? Adakah kita percaya dengan segenap hati atau dengan pikiran kita? Nah, kita lihat cirinya, saudaraku. Ciri yang pertama saya akan bawa kepada segenap hati. Simak baik-baik. Ciri yang pertama, ya. Ayat 6 kita sudah baca tadi, ayat 6. Ya. Ayat 6 berkata, saya akan ulangi. Akuilah Dia, yaitu Tuhan, dengan segala lakumu. Artinya apa? Kalau kita mempercayai Yesus Tuhan kita dengan segenap hati, maka ciri hidup kita adalah akan mengakui Tuhan dengan gaya hidup, bukan dengan perkataan. Kita akan mengakui Tuhan dengan tingkah laku kita. Artinya apa? Tingkah laku kita orang akan mengatakan, wow, dia cinta Tuhan. Itu maksudnya. Sudah mengerti maksud saya? Ya. Jadi bukan dengan perkataan. Ngomong itu gampang. Ya. Banyak orang berkata saya anak Tuhan, tapi hidupnya ternyata tidak ada ciri-ciri anak. Ada nggak yang begitu? Di mata sana nggak ada ya. Kalau ada bertobat bilang. Mengakui Tuhan dengan gaya hidup. Gaya hidup apa? Menyenangkan Tuhan. Itu percaya dengan segenap hati. Akui Tuhan dengan gaya hidupmu. Gaya hidup kita ini ada 3, saya boleh katakan. Yang pertama, menyenangkan, gaya hidup menyenangkan Tuhan. Yang kedua, gaya hidup menyenangkan dengan sesama. Yang ketiga, gaya hidup yang berdamai dengan diri sendiri. Ya. Kalau bicara menyenangkan Tuhan, mungkin kita bisa ungkapkan banyak hal. Wah, saya gini, saya gini. Kalau mengasihi, menyatakan dengan sesama, ya saya suka menolong, saya suka begini. Tapi saya ingin tanya, adakah benar-benar Anda juga bisa berdamai dengan diri saudara tiap hari? Ya. Dengan segenap hati cinta kita kepada Tuhan, akan kita aplikasikan dengan hidup kita sehari-hari. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri. Pernah ada nggak saudara merasa kecewa dengan diri saudara? Wah, kayaknya semua senang ya. Kelihatannya senang dengan hidup sendiri ya. Maksud saya dengan diri sendiri ya. Atau mungkin ada yang pernah berkata, aduh, hidupku kok kenapa begini ya? Aku nyesel kok kenapa begini. Ada yang menyesali hidup saudara? Kayaknya Tuhan dengar hati saudara. Saudara nggak ungkapkan, tapi Tuhan tahu hati saudara ya. Nah, segenap hati ditunjukkan dengan apa? Dengan gaya hidup. Banyak orang berkata, wah saya setia, saya begini, tapi hidupnya. Ya. Coba lihat kiri kanan, menyenangkan nggak satu dengan lain? Ya, suami istri, coba suami istri saling lirik dulu ya. Gaya hidupmu menyenangkan gak suami istri? Halo, saya gak lihat. Saya hanya tahu senyum saudara lah. Saya bisa tahu senyum beban atau senyum lepas. Senyumnya lepas atau senyumnya terbeban. Ada beban berat ya. Sampai ada lagu pujian lama, sudah mungkin masih ingat, saya lupa ingat. Ya. Bagaimana lagu berbicara, bukan bebanku terlepas.
Bukan itu. Tadi sudah ingat tiba-tiba lupa. Ketika aku, wow, luar biasa. Saya yakin kalau saudara nyanyi itu saudara mewek deh. Karena apa? Karena merasa beban berat. Nah, saudaraku, jadi mari kita betul-betul mengasihi Tuhan atau percaya Tuhan dengan segenap hati. Kita tunjukkan dengan gaya hidup kita benar-benar mengasihi Tuhan. Yang kedua, waktu berjalan terus, ayat 11. Mari kita baca ayat yang ke-11. Ayat ke-11 kita baca. Wow, menyenangkan. Sesama menyenangkan Tuhan luar biasa. Bisa berdamai dengan diri sendiri ya, saudaraku ya. Kalau saudara nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, saudara nggak akan betah di rumah. Ya. Saudara nggak akan nyaman berada di rumah karena Anda nggak merasa damai di dalam diri. Ya, itu bukan dengan segenap hati saudara cinta Tuhan. Saudara cinta Tuhan, saudara pasti akan merasa damai di mana saudara berada. Yang setuju katakan amin. Ayat 11 kali kita baca. 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan dengan peringatannya. Artinya apa? Dia tidak menolak ajaran firman. Dia suka dengan ajaran firman. Itu orang percaya dengan segenap hati. Dia cari firman karena dia tahu hanya firman yang bisa mengubah hidupnya. Kalau saudara mau ibadah, pasti saudara sudah mempersiapkan diri dengan doa, dengan sikap saudaraku, dengan rapi. Dan saudara jangan lupa doa. Tuhan, saya mau ibadah. Aku mau dengar firman-Mu. Setuju saudaraku? Jadi datang ibadah bukan hanya karena hari Minggu. Ya. Tapi betul-betul kita rindu diubah oleh firman. Itu percaya dengan segenap hati. Karena hanya firman yang bisa mengubah kita. Kadang-kadang suami istri saling menasehati, bukannya saling berubah, malah saling ribut, rubat kata orang sono, ya. Tujuannya bagus, saling menasehati, tapi ternyata di balik saling menasehati ada sesuatu yang dikeluarkan, kejengkelan. Pura-pura nyelip di nasihat. Jadi rubat ya. Tapi jemaat sana mah nggak ada yang rubat. Paling kayak ribut lah. Tapi percaya kita sudah diubah firman. Yang setuju katakan amin. Katakan saya sudah diubah firman. 2, 3. Ya. Dengan segenap hati itu begitu. Bukan hanya sekedar perkataan. Tapi dengan sikap tanduk kita. Nah yang kedua pengertian. Karena waktu terus berjalan. Sekarang kalau percaya dengan pengertian, dengan akal kita, dengan pikiran kita, maka cirinya apa? Dan kita belajar dua ini, lalu mari kita selidik di mana posisi kita berada. Ya. Yuk, yang kedua ayat 7 kita sudah baca tadi. Di dalam ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya. Kalau kita pakai akal kita percaya Tuhan, maka yang terjadi apa saudaraku? Kita anggap diri kita hebat, diri kita bijak, diri kita berhikmat. Atau dengan lain kata kita akan menganggap rohani kita lebih baik dari orang lain. Sampai kita anggap orang lain itu cetek rohaninya. Hati-hati. Jangan sampai akhirnya kita sombong roha. Kalau terlalu banyak kita ukur dengan akal pengiringan kita kepada Tuhan. Hati-hati. Kesombongan akar kejatuhan. Ya. Jangan sampai kita menganggap kita lebih hebat dari orang lain. Tuhan gak melihat ucapan kita. Yang Tuhan lihat hatimu dan hatiku. Ya. Adakah kita akui Tuhan dengan gaya hidup yang benar? Atau kita hanya akal-akalan iring Tuhan? Ya. Nah saudaraku, jangan sampai kita percaya Tuhan hanya dengan akal. Tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Ya. Kalau dia dengan segenap hati, pasti dia ada rasa nyaman dalam dirinya. Ada rasa tenang, ada rasa damai di dalam dirinya. Yang setuju katakan amin. Ya. Sebab itu betapa penting dengan segenap hati. Kita damai dengan Tuhan. Kita damai dengan sesama. Kita damai dengan diri kita sendiri. Ya. Saudara merasa
merasa nyaman dengan diri saudara, saudara juga akan merasa nyaman dengan lingkungan saudara. Amin saudara. Dengan segenap hati. Ya. Nah, sekarang kita maju terus saudaraku. Kita akan melihat bagaimana perjalanan percaya kita. Kita sudah lihat dua hal ini. Sekarang kita ada di mana? Kalau kita seringkali memakai akal kita, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, firman-Mu ubah aku supaya percaya dari hati yang terdalam. Luar biasa. Jadi kita tidak memakai akal kita, saudaraku. Kalau kita memakai akal, kita akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Kita maju terus. Kita sekarang akan melihat kepada janji yang luar biasa. Saudara mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Wah, luar biasa. Kalau bicara berkat, semangat kita semua ya. Berkat Tuhan bagi yang percaya dengan segenap hati. Ya. Kita sudah berbicara tadi, yang percaya dengan cara apa? Kita percaya Tuhan dengan segenap hati atau dengan akal? Tapi kita mau dengan segenap hati kita. Sekarang kita lihat berkatnya dong. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan juga akan sungguh-sungguh dengan kita. Saudara percaya? Kalau kita akal-akalan dengan Tuhan, ya Tuhan juga akan lakukan hal yang sama. Tapi kita mau benar-benar berkat Tuhan limpah karena kita percaya dengan segenap hati. Katakan, saya percaya Tuhan dengan segenap hati. 2, 3. Iya, ada 2 berkat yang saya akan bagi pada saudara. Bagaimana kalau kita ada 2 berkat kalau kita percaya dengan segenap hati. Wow, saya pun waktu belajar saya juga diberkati. Mungkin Anda sering kali dengar ayat ini, tapi setiap kali kita menikmati firman, pasti selalu ada yang luar biasa. Sebab itu kalau saudaraku dibagi firman, kan orang segenap hati itu dia cinta firman, kan kita sudah dapat bahasan tadi. Jadi kalau ada bagian-bagian firman dibagikan saudaraku, itu untuk apa? Untuk meneguhkan, menguat kita supaya kita menjadi jemaat yang segenap hati mengiring akan Tuhan. Jadi kalau saudaraku jangan ada, maksud saya gini, jangan ada yang keluar dari grup Hosana. Kenapa saudara tidak mau masuk di grup? Ya, grup Hosana bukan dagang. Memang bukan dagang, bukan bisnis. Kita bicara rohani di dalamnya, amin. Jadi masukkanlah, kasih tahu. Kalau suami istri perlu 1 ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau 2-2, masukkan nomornya, di masing-masing bisa belajar firman. Karena firman itu mengubah kita, ya. Jadi ketika dibagikan itu semuanya untuk apa? Supaya kita punya iman yang segenap hati. Itu tujuannya, saudaraku. Jadi saya harap jangan ada yang keluar dari grup karena pikir ini mah bukan bisnis. Memang bukan bisnis itu, saudaraku. Kita mau dikuatkan rohani kita. Saudara mau dikuatkan rohani? Iya, dengan segenap hati. Cirinya suka firman. Ya, sekarang kita lihat berkat yang pertama. Mari kita akan lihat di dalam Amsal pasal yang ketiga. Jangan saudara lihat yang lain. Amsal pasal 3 ayat 8. Mari kita buka ayat 8. Kita baca sama-sama. Sekali lagi kita baca ayat 8. Berkat Tuhan bagi yang percaya dengan segenap hatinya. Wow. Ya. Saya pun sangat diberkati, saudaraku. Ayat 8. 2, 3. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sekali lagi, yang keras. 2, 3. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ada 2 kesembuhan dalam ayat ini. Yang pertama, berkat yang kita terima ketika kita sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan ada jaminan, kita mengalami jaminan kesembuhan fisik, kesembuhan tubuh. Kesembuhan tubuh, ya. Jadi saudaraku, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jangan sampai ada jemaat yang tidak ikut. Mungkin saudara berhalangan ke gereja, it's okay. Tapi jangan lupa perjamuan kudus di ibadah online, ya. Gereja siapkan, saya ingin ingatkan ini. Gereja siapkan anggurnya, gereja siapkan rotinya. Silakan saudara ambil di gereja. Kalau saudara repot mau ke gereja, kasih tahu ke sekretariat gereja, nanti gereja kirim, saudaraku. Saudara kirim Gojek ke gereja, nanti akan sampai ke tempat saudara. Ya. Semua harus ikut perjamuan karena ini sangat penting.
Kita berbicara tentang pengorbanan Yesus. Yesaya 53 katakan, oleh itulah dia mati menderita untuk kesembuhan penyakitmu. Kita diingatkan, saudaraku. Sebab itu memang tubuh ini lemah, seringkali sakit. Pak David Aritonang bersaksi bagaimana kena COVID. Memang tidak enak. Semua kalau bicara COVID pasti berpikirnya mati. Sudah demam-demam aja tinggi pasti gak mau diperiksa karena takut. Akhirnya pas diperiksa dia kok akhirnya lewat. Karena ketakutan. Memang hari-hari ini banyak orang akan mati ketakutan. Padahal jangan takut diperiksa. Semakin cepat diperiksa semakin cepat tertolong. Bilang jangan takut dengan COVID, bilang. Ada Yesus, bilang dong. Saya belum selesai, ada Yesus. Sebab itu ketika Anda sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, betul banyaklah memuji menyembah Tuhan. Saya waktu kena COVID, saudaraku, memang gak enak. Waduh, rasanya ini badan ini seperti mau copot, rasanya tangan harus dilepas satu, ini dilepas satu. Iya, sakitnya minta ampun. Betul Pak David ya? Gak enak. Lalu di atas lagi saudaraku itu sendiri. Ibu Gembala hanya pikir, coba tanya, masih ada nafas enggak tuh Pak Gembala, katanya. Ini kata pekerja saudaraku ya, karena kami gak bisa komunikasi. Pekerja bilang, om, si Ibu Gembala nanya, tanya, katanya. Memang hanya penyembahan kita akan membuat iman kita semakin kuat. Sebab itu ada jaminan kesembuhan. Perjamuan kudus memberikan jaminan kesembuhan. Jadi semua hari Minggu harus ikut perjamuan. Amin. Kalau saudara di gereja siapkan. Kalau saudara di rumah, siapkan semua itu. Dan kita mau menikmati lagi janji Tuhan. Ada kesembuhan fisik. Jadi ada kalanya Tuhan luaskan kita harus berjuang dengan penyakit untuk menguji iman kita. Ya. Ibu Gembala kenakan ke stadium 4, Tuhan luaskan. Tapi juga ada jaminan kesembuhan. Yang kena COVID juga jangan takut. Jangan takut Anda terlalu menjaga diri, ketakutan akhirnya lewat karena ketakutan. Jadi kalau ada rasa-rasa gak enak dikit, lebih baik periksalah saudaraku ya. Karena situasi seperti ini. Ya, jadi terlalu banyak hoax yang segala macam saudaraku membuat saudara banyak yang takut ya. Pengerja sakit, saya bawa mereka suruh di swab ya. Karena bukan apa? Ya demi kebaikan. Kalau negatif ya puji Tuhan. Ya. Ibu Gembala berapa hari lalu kan sakit, saya suruh swab, negatif. Ya. Di MRI juga ya ternyata nggak ada apa-apa. Memang Tuhan luaskan, kadang-kadang kita berjuang menghadapi kondisi yang kurang sehat. Tapi Tuhan nyatakan ada kesembuhan. Amin. Saya pun ketika kena COVID saudaraku, waduh, akhirnya saya jadi ingat, ya hanya pujian penyembahan aja, ya. Rasa penciuman hilang, ya. Tapi kalau cium uang nggak hilang, ya. Saya sekali lihat di meme-meme itu saudaraku, ya. Ini minyak wangi nggak bau, ini nggak bau. Dikasih minyak kayu putih nggak bau, dikasih duit wangi katanya. Ada aja orangnya. Oke deh, sudah kita maju terus ya. Tuhan tolong kita. Saya juga puji Tuhan oleh anugerah Tuhan. Dalam tempo hanya 10 hari saya dikuatkan lagi, disegarkan. Dan sampai hari ini oleh anugerah Tuhan kita semua sehat. Katakan, saya sehat karena Tuhan. 2, 3. Nah, yang kedua saudaraku, maksudnya masih yang pertama tadi, selain mengalami kesembuhan fisik, ayat ini katakan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Terjemahan lain berkata, di dalam tulang itu ada sumsum, dan sumsum itulah yang disegarkan, yang disembuhkan. Jadi ada yang paling dalam. Kalau tubuh yang sakit kelihatan dari luar, tapi kalau di dalam yang sakit, siapa yang tahu? Dan ini berbicara, saya mendapatkan satu gambaran, berbicara tentang batin, ya. Bukan saja kesembuhan fisik dijamin Tuhan. Orang yang segenap hati sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada jaminan kesembuhan batin. Fisik ada obatnya, tapi batin tidak ada tabletnya. Saudara mau dikasih apa? Dikasih paracetamol, dikasih antibiotik, batin gak bisa sembuh. Batin hanya disembuhkan karena kuasa roh dan firman Tuhan. Ya.
Sebab itu mari kita sebagai anak Tuhan, jangan kita hanya minta kesembuhan fisik, minta juga kesembuhan batin. Fisik dan batin perlu sembuh supaya benar-benar kita menjadi anak Tuhan dengan segenap hati. Jangan jadi anak Tuhan fisiknya sehat tapi batinnya terluka. Jangan. Ciri-ciri batin terluka, mudah tersinggung, mudah marah. Itu artinya batin terluka. Gede ambek, gede bohong nak. Wah, saudaraku ya. Orang kalau gede bohong, ngomong bohong itu dianggap biasa. Padahal itu tidak biasa bagi Tuhan, betul? Ya. Cirinya orang suka bela diri. Ya. Baru ngomong sudah bela diri, pak. Itu luka harus sembuh, saudaraku ya. Harus sembuh. Kalau nggak sembuh, saudara nggak akan nyaman. Selalu serba salah, melihat orang serba salah. Karena di dalam batin nggak bisa disembuhkan dengan obat. Hanya sembuh hanya oleh roh dan firman. Wow, luar biasa. Akan mengalami kesembuhan batin. Sebab itu jadi anak Tuhan, jangan hanya kejar kesembuhan fisik. Kejar kesembuhan batin. Amin. Coba lihat satu dengan lain. Ada senyumnya nggak? Nyata nggak senyumnya itu? Ya. Atau dibuat-buat? Ya, jam berjalan terus, oke. Kesembuhan batin, kesembuhan fisik luar biasa. Ada jaminan. Dengan segenap hati. Sebab itu ngiring Tuhan jangan pakai akal. Wah, saya begini, saya pendoa, saya suka berpuasa, saya melayani, saya setia. Tapi hidupnya tidak mencerminkan anak Tuhan. Itu segenap hati tidak? Itu namanya sombong rohani. Jemaat sana nggak ada yang sombong rohani. Semua kita berkata, Tuhan engkau yang bertambah-tambah, biar aku yang berkurang-kurang. Amin. Kita maju terus. Kita lihat saudaraku, yang kedua. Kita lihat yang kedua, bagian akhir. Ya. Yang kedua tadi, yang pertama yaitu berbicara kesembuhan, jaminan kesembuhan. Sekarang yang kedua, ini luar biasa. Saya sangat diberkati ketika saya Tuhan bawa kepada ayat ini. Ayat pasal Amsal pasal 3 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Yuk kita baca 24, 25, 26. Masih pasal 3. Yuk kita buka. Sama-sama kita baca, oke? Sama-sama saja kita baca dengan suara keras ya. 2 ayat 24. 2, 3. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur. Wow. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Atau kepada kebinasaan orang fasik. Bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Dan akan menghindarkan kakimu dari... Bisa bilang amin? Adakah saudara yang tidurnya suka kaget-kaget? Ada? Coba tanya, suka kaget-kaget gak tidur lagi? Si suami bilang, kenapa? Ayah orai. Ya, anak Tuhan harus tidur nyenyak, ini firman Tuhan loh. Ya. Kita nggak dikagetkan oleh situasi yang mengejutkan. Firman Tuhan katakan dalam ayat 24 jelas, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau tetap akan berbaring dan tidur nyenyak. Wih, luar biasa. Dunia boleh bergoncang, anak Tuhan, haleluya. Ya, coba bilang haleluya. Beban berat ini. Tidurnya tenang. Dunia boleh menakutkan. Luar biasa saudaraku. Tapi kita semua anak Tuhan dibuat tidur nyenyak. Waduh, saya sangat diberkati saudaraku. Kalau saudara susah tidur berarti ada yang salah. Kenapa susah tidur? Kenapa susah tidur? Kopi? Bukan. Kalau anak gak suka kopi kasih saya Pak Darson. Saya kalau mau tidur ngopi, betul saudaraku, nggak tahu kenapa ya. Mungkin gennya kali. Orang jadi teringat saya ini, bukan saya minta kopi, tapi kalau ada Pak Madin Tarigan mau kasih sih nggak nolak saya. Ya, ini seandainya. Betul nggak Bapak Orel? Bapak Orel punya kopi nggak di rumah? Saya kalau tidur nggak tahu kenapa saudaraku, rasanya kalau minum kopi bisa nyenyak, ya.
Kenapa saudaraku susah tidur? Karena banyak pikiran. Mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Tuhan tidak membuat kita harus susah berpikir. Tuhan kan sudah atur jadwal kita. Ada jam tidur, ada jam. Yang membuat kita jam tidur kita pakai jam kerja. Akhirnya kita repot. Hasilnya juga ya begitu-begitu juga. Buka warung 24 jam. Hasilnya satu hari tetap 100.000. Ya. Buka 24 jam, 3 kali 24 jam, 100.000 juga. Lebih baik kita wajarlah hidup. Buka warung pada saat buka warung. Kita tidur saat tidur. Tuhan limpahkan berlipat-lipat ganda. Amin. Itu namanya kita aman dalam lindungan Tuhan. Jadi kita gak ambil beban itu, kita simpen, saudaraku ya. Akhirnya kita gak bisa tidur ya. Kalau udah tidur juga bisa tidur juga kaget-kaget. Tuhan katakan kita tidak dibuat terkejut, tapi dibuatnya nyenyak. Kalau memang saudara sudah nggak bisa tidur, nah Tuhan suruh doa. Lalu yang berikutnya saudaraku, tolong musik. Ayat 25 katakan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Ya, banyak info yang tiba-tiba menakutkan. Gempa bumi, peperangan, dimanapun dunia sedang kacau. Kaget kita, tapi kita akan tetap dipelihara Tuhan. Amin. Kita tidak dikejutkan. Kita tidak pernah takut dengan berita-berita yang menakutkan. Karena ini memang dunia menakutkan. Tapi kita tenang. Ya. Lalu yang ketiga, saudaraku, ayat 26 katakan, Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Aduh, luar biasa. Kita letakkan kepala kita ke dada Yesus. Dia peluk kita, dia jaga kita. Dan saya firman Allah membahasakannya, menghindarkan kakimu dari jerat. Kita berjalan tidak akan tersandung. Ada penghalang, kita tidak akan jatuh. Saya membahasakannya, jalan hidupmu dilancarkan Tuhan. Jalan usahamu dilancarkan Tuhan. Masa depanmu dilancarkan Tuhan. Dia tidak membuat kakimu terjerat. Sebab itu dengan segenap hatilah sayang. Dengan segenap hatilah saudaraku. Saudara sungguh-sungguh percaya. Tuhan tidak membiarkan kita. Ya, Tuhan tidak membuat kaki kita berjalan dan terjerat. Dia menjadi sandaran kita. Amin. Saya membahasakannya, dia lancarkan usaha kita. Dia lancarkan masa depan anak-anak kita. Dia lancarkan semua apa yang kita butuhkan. Dia tidak membuat penghalang jalan-jalan kita. Sebab itu dengan segenap hatilah mari kita percaya Tuhan. Sederhana bukan? Jangan pakai akal kita. Jangan pakai pikiran kita. Kalau pakai pikiran kita terlalu banyak berargumen. Terlalu banyak kita berandai-andai dengan Tuhan. Tapi kalau dengan segenap hati, saudaraku, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong, memberkati kita. Dia sehatkan tubuh kita. Dia sehatkan batin kita. Lalu dia membuat kita tertidur dengan tenang. Dan berkat Tuhan melimpah buat kita. Amin, saudaraku. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku. Coba ini ya Ferry, perbaiki coba volumenya. Selidiki aku, ya. Lihat hatiku, amin, amin. Apakah kau sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu. Terima kasih Tuhan.
menilai hidupku. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudaraku. Sekali lagi, selidiki aku. Semua transparan hidup kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, oh yang Maha tahu dan menilai hidup. Oh terima kasih Tuhan, ada yang tersembunyi bagi telah kulihat. Amin. Kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir, kau dapati aku, amin, di akhir. Biarlah pujian ini kiranya menjadi ungkapan pengakuan kita. Untuk dengan segenap hati memang perlu perjuangan, saudaraku. Biar kita mau berjuang sampai akhirnya, supaya kita didapati Tuhan tetap setia. Amin, saudaraku. Katakan sebagai pengakuan kita, Tuhan, selidiki aku, Tuhan. Kalau dia temukan ada sesuatu yang salah, katakan ampuni aku, Tuhan. Kita berada sekarang di tengah-tengah situasi yang tidak aman. Kita berada berjalan di tengah-tengah dunia yang tidak stabil. Jangan sampai kita pakai akal kita mengiring Tuhan, tapi kita pakai percaya dengan segenap hati. Supaya di tengah situasi yang sulit, kita tenang, kita aman, kita tetap diberkati Tuhan. Sederhana untuk setia. Katakan, Tuhan, aku mau berjuang Tuhan. Sungguh-sungguhlah jadi anak Tuhan. Di tengah-tengah situasi hari-hari ini, Tuhan jamin kesehatanmu, Tuhan jamin hatimu, Dia jamin kebutuhan kita. Selidiki aku, amin, lihat hatiku, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau yang Maha tahu. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Oh telah kulihat kebaikan, amin, yang tak pernah. Oh dia tak pernah habis kebaikannya. Dia penuh dengan kebaikannya. Sampai akhirnya kau dapati. Refnya katakan, telah kulihat kebaikanmu. Lihat oh kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dapati, sekali lagi katakan, kau dapati aku setia. Kau dapati aku tetap setia. Sembah Dia. Temukan ku setia, temukan kami setia, temukan ku setia. Makasih Tuhan. Kita mana-mana-mana. Kita rapasan, temukan ku setia. Selidiki aku, selidiki kami.
Temukanku setia, temukan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagimu. Temukan kami setia, temukan kami setia. Berserah, berserah. Amin, amin. Malam. Dia namasakan dalam malam. Kau berhembus roh. Pulihkan kami roh kudus. Berhembuslah roh kudus. Pulihkan gereja Tuhan. Pulihkan kami. Pulihkan kami roh. Haleluya. Haleluya. Amin. Angkat tangan kanan saudara, angkat tinggi-tinggi. Taruh tangan kiri di dada saudara. Saya rindu berdoa bersama saudara. Baik yang di rumah, mari angkat tangan kananmu tertuju kepada Tuhan. Taruh tangan kiri di dadamu. Kita mau angkat satu doa. Selidiki aku Tuhan. Kita mau Dia temukan kita setia. Bapakku dalam sorga, Engkau melihat tangan-tangan kami terangkat kepadamu Tuhan. Kami sadar keberadaan kami. Kalau Engkau temukan kekurangan, kesalahan, kesetiaan kami, ampuni kami Tuhan. Kalau kami kurang sungguh-sungguh percaya kepadamu, ampuni kami, ampuni kami. Temukan kami tetap setia kepadamu Tuhan. Sehingga kami tidak memakai pengertian kami. Kami hanya pakai hati kami mengiring Engkau. Terima kasih buat firman-Mu, bahwa kami lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami bisa berdamai dengan Engkau. Kami berdamai dengan sesama Tuhan. Kami berdamai dengan diri kami sendiri. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya berkat jaminan-Mu atas jemaat-Mu. Kalau ada yang sakit, mari sembuhkan mereka. Kalau ada yang luka batin mereka, sembuhkan batin mereka Tuhan. Jamah mereka dalam nama Yesus. Kalau ada mereka pikirannya tertekan dengan beban yang berat, hati tertekan dengan beban berat Tuhan, mari Engkau pulihkan, segarkan mereka, tenangkan roh mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu melewati hari-hari dengan kemenangan bersama dengan Engkau. Mereka lewati dengan istirahat yang baik, bekerja dengan baik, karena Engkau bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, turunkan tangan saudara. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Roh-Mu hidupkan firman itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau kita percaya, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan saudara duduk. Tuhan Yesus berkati. Oke.
Kita mau berdoa. Terima kasih buat persembahan ini Tuhan. Besar kecil yang kami bawa kepada Engkau, kami berikan dengan kerelaan kami Tuhan, karena semuanya berasal daripada Engkau dan kami berikan yang terbaik buat Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan ini untuk memberkati banyak jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nyanyi glory. Haleluya. Amin. Haleluya. Nyanyi glory, yeah, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, hey, mari serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, 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 bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Merasa sukacita bila glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Katakan, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, amin, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Sekali lagi, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas. Amin, amin, amin. Dengan iman katakan, kiranya, amin, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi. Amin, amin. Daripada malapetaka, sehingga tidak sekali lagi, sekali lagi, ku yakin Engkau akan memberkati kami Tuhan. Yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jemaat yang ada di rumah, boleh lambaikan tangan kananmu kepada Tuhan. Amin. Kami mempercayai firman-Mu Tuhan. Amin. Dan ku yakin. Haleluya, haleluya.
kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada dalam surga, kami syukur Tuhan buat hari ini. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami di dalam acara ibadah kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua pemimpin-pemimpin sampai dari RT RW, semua Tuhan lah yang menjadi pemimpin bagi mereka Tuhan, sehingga bangsa kami dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kondisi bangsa kami saat ini. Kami tahu Tuhan, semua ini rencana Tuhan yang indah di balik setiap bencana yang kami alami, yang sedang mengalami pandemi COVID Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, memberkati Tuhan garda terdepan Tuhan, memberkati dokter-dokter Tuhan di bagian kesehatan, semua Tuhan memberkati supaya mereka diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan kemurahan, bahkan dijauhkan dari sakit penyakit yang ada saat ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami Tuhan. Kalau Tuhan kami sudah melihat mujizat Tuhan nyata sampai saat ini, kami beribadah di tempat ini Tuhan dengan nyaman dan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan sampai rencana ke depan juga Tuhan, kami akan percaya Tuhan akan siapkan semuanya. Amen. Baik lift, peredam, semuanya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Bahkan lebih itu akan ditambah-tambahkan lagi bagi gereja kami. Amen. Tuhan memberkati. Amen. Tuhan setiap jemaat yang ada Tuhan, setiap usaha jemaat yang ada Tuhan, memberkati Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan bagi jemaat yang sakit Tuhan. Kami yang percaya mujizat Tuhan selalu ada bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga khusus Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami, di mana mereka sebagai pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau tetap kuatkan dia Tuhan. Engkau tetap berkati dia, terlebih dalam kesehatannya Tuhan. Segala kebutuhannya Tuhan dicukupkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pedangkan kedua belah tangan kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkati keluarga, rumah tangga, anak mantu, cucumu. Diberkatilah kesehatanmu. Tuhan menaruh engkau di kepala bukan di ekor. Kau semakin naik dan bukan turun. Pulanglah saudaraku dengan menerima kasih karunia dari Allah Bapa dalam kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin, amin. Oh, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi keluarga kami Tuhan. Oh, ajaib. Sekali lagi ajaib Tuhan. Engkau ajaib bagi gereja kami Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagi usaha kami Tuhan. Ajaib Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Salam sehat semua, jangan tabrakan. Turun
mengatur jarak dan kita tidak berkerumun untuk sementara waktu ini ya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat pembawa semua ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Gini aja lah Fer. Masih live. Selamat ulang tahun buat Ibu Riana. Selamat ulang tahun buat Ibu Dia. Tanggal 3 September nanti. Tuhan Yesus memberkati.